Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan mikrobiologi ya. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang mikrobiologi lingkungan. Karena memang mikroba merupakan organisme yang hidup di mana saja ya, bebas di mana saja, terdapat di mana saja, sehingga akan tetapi karakteristik setiap habitatnya itu berbeda-beda ya. Kemampuan yang diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda dapat menjelaskan jenis-jenis mikroba yang terdapat di air ya, di tanah, di udara, di tempat-tempat ekstrim tentunya. Kemudian bagaimana Anda bisa memahami begitu memiliki peranannya mikroba dalam siklus mineral penting di alam. Kemudian Anda juga dapat peranan mikroba yang terdapat di air, yang di udara, di tanah, kemudian membedakan karakteristik antara satu dengan yang lainnya berdasarkan habitat. Oke, kita sedikit membahas tentang mikroba tanah ya. Kalau seandainya kita mengetahui bahwasanya komposisi tanah itu terdiri dari partikel mineral ya, apa itukah pengikisan batu alam ya, kemudian material organik dari sisa-sisa tanaman, binatang dan mikroorganisme yang lainnya yang sudah mati gitu akan diurai oleh mikroba. Nah, ini salah satu sangat pentingnya mikroba itu karena dia merupakan sebuah pengurai yang sangat dahsyat ya. Kalau Anda bayangkan saja ketika tidak ada mikroba di alam, tentu kita sudah menemukan jasad-jasad uh, para orang-orang terdahulu ya. Bahkan kalau seandainya memang ada dinosaurus, mungkin kita masih bisa lihat ya jasadnya si dino. Kemudian mineral dan partikel organik itu bercampur di dalam tanah membentuk suatu agregasi tanah ya. Inilah yang akan menjadi sumber kehidupan bagi tanaman, bagi hewan yang lainnya ya. Karena memang beberapa hasilnya itu dalam bentuk mineral-mineral penting. Nah, ini kita lihat bagaimana pembagian lapisan tanah ya berdasarkan uh, komposisi material pada tanah itu sendiri ya. Yang pertama itu ada horizon O ya, itu yang paling permukaan ya, di mana ini tidak ada uh, terdekomposisi ya karena memang masih utuh ya karena baru tidak bercampur dengan yang lainnya gitu. Kemudian ada horizon A itu dia sudah mulai mengalami ya. Ini merupakan permukaan tanah. Biasanya ini kayak akan material organik ya. Biasanya dengan warna yang gelap karena memang banyak di sini ini sudah mulai proses pembusukan dari material organik ya. Dan aktivitas mikroba biasanya di sini sangat tinggi sekali. Kemudian ada horizon B ya. Di sini subtanahnya biasanya mineral, humus ya, cairan tanah dari permukaan tanah itu terakumulasi di dalam horizon ini. Kemudian ada horizon C itu dasar tanah terisi dari tumpukan tanah dan biasanya aktivitas mikroba di sini sangat kecil atau sangat rendah karena memang aksesnya dari horizon A dan B itu jauh ya. Oke, kalau seandainya kita lihat ini adalah satu mikroba di tanah bisa terdapat di permukaan tanah, di pori tanah, di mana saja ya. Anda dapat mengambil sampel ya ketika Anda ingin menganalisisnya sesuai dengan yang Anda ingin targetkan atau tujuan dari penelitian Anda. Oke, mikroba tanah akan berada dalam atmosfer tanah ya dan di dalam fase berair, contohnya dalam pori ya. Kemudian dia juga air dan udara itu bersifat sebagai limiting factor. Oke. Oke. Nah, ini habitat yang paling favorit untuk mikroba tanah ya merupakan di bagian permukaan tadi ya, seperti bakteri, fungi, alga, virus dan protozoa. Kemudian populasi mikroba yang ada pada tanah itu biasa 10 pangkat 6 juta sel ya per gram tanah ya, Anda bayangkan gitu kalau seandainya Anda mengambil sedikit sampel tanah itu sudah jutaan sel mikroba yang terdapat di situ dan biasa didominasi oleh bakteri dan fungi. Oke, nah ini adalah salah satu bagaimana peran mikroba dalam siklus mineral penting. Salah satunya adalah siklus karbon ya. Ini Anda bisa lihat proses semua
yang terjadi ya, apakah itu hewan mati ya memakan tanaman kemudian mati menjadi diuraikan ya, di degradasi oleh mikroba, kemudian tanaman mati juga seperti itu. Uh, dia juga akan menghasilkan CO2 terakhirnya. Nah, CO2 ini akan dimanfaatkan oleh tanaman, kemudian tanaman menghasilkan O2 ya dimanfaatkan lagi dalam proses fotosintesisnya ya, tanaman dimanfaatkan lagi oleh hewan, begitu seterusnya. Kemudian ada ya dalam siklus karbon ini dikomposisi anaerobik dari substansi organik ke CO2 dan metan ya, melibatkan beberapa reaksi yang disebut dengan ada yang polimer kompleks, ada subunit monorik ya, ada fermentation, kemudian ada metanogen ya, karena dia menghasilkan gas metan. Kemudian siklus nitrogen ya, nitrogen tentu dia bagaimana menyuplai nitrogen di bumi ya, salah satunya ada yang disebut dengan siklus fiksasi nitrogen ya, dia dapat mengubah nitrogen anorganik atau N2 menjadi amoniak ya, NH3. Ada contoh bakterinya adalah Azotobacter, Cyanobacteria. Kemudian amonifikasi ya, ini mengubah amonia tadi menjadi amonium atau NH4+. Kemudian ada nitrifikasi, mengubah amonium menjadi nitrat dan nitrit ya. Ini adalah salah satu mineral yang dimanfaatkan oleh tanaman ya. Dan ini adalah prosesnya siklus nitrogen di alam ya. Anda bisa beberapa kelompok contoh spesies ya yang 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 terlibat dalam siklus nitrogen itu adalah contohnya adalah Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrosococcus ya, Nitrosobacter. Ini proses beberapa istilah lainnya, ada nitrit asimilasi, ada desimilatori, ada denitrifikasi ya. Bagaimana amonia menjadi gas Na ya. Kemudian ada siklus sulfur ya, di mana kita ketahui belerang atau sulfur itu merupakan unsur penyusun protein ya. Tumbuhan mendapatkan sulfur itu dari tanah dalam membentuk sulfatnya. Ini bagaimana proses pendegradasian dan mensintesis hal tersebut ya, ini adalah kerja dari bakteri. Kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan sehingga menghasilkan sulfur berpindah ke hewan, kemudian hewan dan tanaman mati diurai menjadi gas H2 ya, atau menjadi sulfat. Gas sulfat ya, H2S ya, gas sulfur. Kemudian beberapa proses dari sulfur itu ada reduksi sulfat ya, di mana mengubah sulfat menjadi hidrogen sulfida ya. Kemudian reduksi sulfit mengubah sulfit menjadi hidrogen sulfit ya, sulfid. Kemudian oksigen sulfur mengubah sulfit menjadi sulfat. Kemudian ada fosfor ya, di mana sumber fosfor terdapat pada tanah dalam bentuk anorganik maupun organik. Kemudian mikroba memanfaatkan membantu proses pembentukan fosfor organik ya. Organisme lain memerlukan fosfor untuk membentuk asam nukleat, lemak, dan beberapa polisakarida yang ada di dalam tubuhnya. Oke, itu adalah dari tanah ya, berbagai peranan pentingnya. Kemudian mikroba pada perairan, tentu ini akan kita lihat ya, perairan itu ada perairan tawar, ada perairan asin tentunya gitu. Di alam sendiri perairan ini 2/3 ya, selubung bumi ini diisi oleh air. Tentunya sangat luar biasa sekali mikroba yang hidup dalam satu tetes air aja sudah jutaan miliar sel ya. Kemudian perairan di bumi ya, terdapat 2, ini sudah kita terangkan sebelumnya ya. Kemudian air menjadi tempat hidup beberapa mikroba karena mengandung beberapa nutrisi yang dibutuhkannya ya. Seperti dan kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba seperti cahaya, tingkat keasaman, suhu, dan oksigen terlarut. Ya, ini adalah proses siklus karbon yang ada di perairan ya, tentunya sama halnya yang ada di tanah ya, di darat ya. Pada dasarnya dia akan mendegradasi ya. Peranan mikroba sebagai biodegradation. Oke, Anda bisa lihat saja bahwasanya 34.500 ton senyawa karbon itu ada di laut ya. Kemudian 50%-nya dari bahan organik ya. Sangat luar biasa sekali besarnya
sumber karbon yang ada di lautan gitu. Kemudian uh, beragam macam mikroba atau organisme yang hidup di laut, mulai dari fitoplankton, alga, dia berperan sebagai primary producer ya, yang dimanfaatkan oleh untuk biota-biota laut ya. Kemudian semua makhluk hidup yang ada di laut itu akan diuraikan oleh dekomposer ya. Ini beberapa contohnya, ada Pseudomonas atau Acromobacter dan lain-lain ya. Nah, ini adalah prosesnya, Anda bisa lihat saja. Kemudian tantangan yang dihadapi mikroba di perairan ya, ada dinamika salinitas, ada gelombang di situ, ada tekanan, ada perbedaan konsentrasi oksigen. Jadi beberapa mikroba yang hidup di laut itu sangat unik ya, karena memang dia bisa survive dalam kondisi lingkungan yang berbeda atau ekstrim gitu. Kemudian pada daerah muara ya, karena memang ini merupakan tempat pertemuan air laut dan air tawar, tentunya di sini ada perbedaan yang salinitas atau kadar garam yang sangat fluktuatif ya, sehingga bakteri yang hidup di sini selalu menyesuaikan kondisinya gitu. Nah, ini juga akan memiliki karakteristik yang unik pada mikroba yang hidup di sini ya. Karena dia mampu menjaga ya tingkat osmolaritas intraselnya gitu. Ketika perbedaan salinitas tadi, atau yang mikroba di sini dikenal dengan halotoleran ya, dia dapat beradaptasi dengan perubahan salinitas air. Kemudian polusi di muara juga merupakan salah satu pembuangan atau pertemuan beberapa limbah ya. Tentu ini juga akan menambah bagaimana bisa survive-nya mikroba yang ada di sini gitu. Ini sangat unik untuk diteliti ya. Kemudian ada Anda mengenal istilah blooms ya, atau peledakan mikroalga ya, karena memang sangat banyaknya nutrien yang ada di perairan muara ini ya, karena memang sumber pertemuan arus ya, kemudian pertemuan air tawar dan air laut ya, perbedaan salinitas, sehingga di sini terjadinya peledakan, adanya dominasi ya satu mikroorganisme ya, sehingga juga dapat menyebabkan toksin ya, karena karena harmful tadi ya. Nah, ini akan menyebabkan kematian pada mikroba. Kemudian ada di rawa-rawa asin ya, mikroba juga dapat hidup di sini. Biasanya dia menghasilkan, rawa itu kan banyak mengandung metan ya. Kemudian pada virus ya yang ada di ekosistem laut itu disebut dengan virioplankton ya. Di mana viroplankton ini kelompok plankton yang tersusun atas bakteriofage dan virus alga eukariotik ya. Jadi kesulitan dalam mengukur viroplankton ini menyebabkan peneliti mengelompokkannya ke dalam virus like particles. Kemudian di bentik ya, ini adalah di dasar laut yang notabene-nya minum oksigen, pencahayaan minim. Tentu di sini sangat karakteristik mikroba yang hidup di sini sangat luar biasa. Karena memang untuk mengakses dasar laut ini juga agak susah ya. Jadi penuh tantangan tersendiri ketika kita ingin riset di menggunakan melihat potensi mikroba yang ada di dasar laut. Nah, ini adalah dampak terhadap lingkungan laut ya, ada manfaatnya ya sebagai biodegradasi polutan, biodegradasi sampah, fiksasi nitrogen, oksigenasi ya. Sedangkan di kekurangannya sebagai biodeteriorisasi ya, dimanfaatkan. Kemudian ada sumber bibit penyakit dan lain-lain. Oke, kemudian mikroba di ekosistem air tawar pada dasarnya dia juga ini ya terkomposisi dengan dipengaruhi oleh nutrisi juga gitu. Dimana mikroba yang hidup di pinggiran dasar perairan ya, maksudnya di pinggir-pinggir misalkan das ya, daerah aliran itu lebih tinggi karena memang proses penguraiannya itu lebih tinggi di situ gitu. Dan juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya ya. Ini terutama yang dari kelompok alga, terutama yang memiliki klorofil ya, karena dia akan berfotosintesis. Contohnya adalah nostoc ya. Kemudian di beberapa daerah ekstrim seperti di lava Gunung Merapi, di lelehan es ya, di gurun, itu juga merupakan dari kelompok arkea terutama. Kemudian ini adalah peran mikroba di dalam ekosistem sebagai komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Ya, ini adalah mikroba yang hidup di dalam tanaman ya, yang dikenal dengan
Di permukaan tubuh tanaman itu dikenal dengan mikroba epifit ya, epifit ya, bukan epifit bukan ya. Kemudian mikroba yang hidup di dalam jaringan internal tanah itu adalah endofit ya. Jadi macam-macam ya. Ketika Anda ingin mengamati bagaimana distribusi mikroba endofit ya berarti Anda harus mencongkel jaringan tanamannya. Kemudian mikroba di udara, tentunya dia sebagai berflora alami ya, bercampur di udara ya, mengapung di udara, terbawa dengan partikel debu, macam-macam ya. Sehingga ini akan bervariasi ya sesuai dengan lokasi dan kondisi lingkungannya gitu. Daerah yang berdebu itu hampir selalu mempunyai populasi mikroorganisme atmosfer yang tinggi ya, karena memang tempat pelekatan mikroba di situ. Kemudian ya, ini adalah faktor yang mempengaruhi mikroba di udara. Ada faktor intrinsik dan faktor lingkungan ya. Intrinsik itu berarti sifat dari keadaan fisiologis mikroba itu sendiri ya. Dia mudah tersuspensi atau tidak ya. Kemudian ukuran mikroba juga di situ menjadi faktor mikroba itu mudah sangat melayang di udara gitu. Kemudian faktor lingkungannya, apakah suhu, atmosfer, kelembaban, angin, ketinggian, itu sangat bervariasinya. Kemudian ini peranannya untuk lingkungan sebagai pakan alami ya. Banyak dari bakteri fungi di dalam badan air itu bagus sebagai dekomposer, pendegradasi ya. Kemudian umumnya mikroalga yang punya klorofil itu sebagai penyumbang oksigen di perairan ya, kan dia bisa berfotosintesis, kemudian penguraian limbah organik dan organik. Namun untuk kerugian tentu tidak terlepas dari sumber penyakit ya, baik bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik ya, karena memang terbatasnya waktu. Silahkan dibaca modulnya, dibaca tambahan informasi lainnya dari jurnal, dari e-book, dan sumber lainnya. Sekian saja, silahkan dikerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.